Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya nanti, tolong jangan lupa mensubscribe, like, dan di-share, semuanya gratis. Sekarang saya akan mengomentari hadirun musakar, apakah semua undang-undang hukum pidana harus berdasarkan asas legalitas. Jadi ini sebenarnya hal ini sudah saya sampaikan dalam video saya yang temanya adalah tema pengertian pidana khusus. Jadi pidana khusus ini adalah suatu pengertian pidana khusus undang-undang yang diatur di luar KUHP. Yang di luar, jadi undang-undang korupsi, penyeludupan, dan sebagainya. Ini namanya undang-undang khusus. Dan semua asas-asas hukum pidana, mulai buku 1 dari pasal 1 sampai pasal 103 berlaku untuk itu. Jadi itu namanya. Jadi sekarang kita ini, sebelum saya menjelaskan asas-asas hukum pidana ini, pertama saya jelaskan, hukum pidana Indonesia ini menganut asas paham Eropa kontinental. Jadi dari paham Eropa kontinental ini, di mana asas yang paling terkenal adalah asas legalitas. Suatu perbuatan baru dapat dituntut apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Yang bahasa asingnya katanya nullum delictum nulla puna prapeya lege punali. Jadi itu. Jadi harus berdasarkan asas legalitas. Jadi semua inti daripada asas legalitas ini ada 3. 1, perbuatannya harus diatur dulu dalam undang-undang. 2, tidak boleh berlaku surut. 3, tidak boleh ada penafsiran. Ya sudah dirumuskan di situ. Jadi semua hukum pidana khusus harus tunduk berdasarkan asas legalitas ini. Bukan selera. Kalau selera nanti rusak hukum itu. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 KUHP. Dan inilah sampai diatur pasal pertama dalam KUHP itu, yaitu asas legalitas ini. Karena ini semua nanti sebagai landasan kita bernegara hukum. Jadi asasnya paham Eropa kontinental. Jadi asas legalitas ini. Jadi asas legalitas ini sebagai perwujudan negara hukum. Bahwa hukum itulah panglima, hukum itulah yang tertinggi dari yang lainnya itu. Jadi tidak yang lebih tinggi daripada hukum. Inilah perwujudannya itu, sehingga dalam prakteknya semua perbuatan itu baru dapat dihukum apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Seperti sekarang dalam prakteknya, setiap perbuatan itu anggota DPR bersama pemerintah harus mengatur dulu perbuatan itu di dalam undang-undang. Kalau sudah diatur, baru perbuatan itu dapat diterapkan. Kalau belum diatur, tidak boleh diterapkan. Nah, ini. Sehingga kita jelas mengetahui mana perbuatan yang dilarang oleh pemerintah, mana perbuatan yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan. Karena sudah dirumuskan dulu di dalam undang-undang itu. Jadi salah satu masalahnya seperti masalah kumpul kebo. Ini kan tidak bisa diterima masyarakat ini. Berhubungan sesama jenis dan lain sebagainya. Seandainya ada masalahnya, ini tidak bisa dihukum ini. Demikian juga kumpul kebo. Seseorang berhubungan dalam satu rumah tangga, anaknya lahir semua, tapi tidak ada ikatan perkawinan. Hal ini tidak, padahal masyarakat setempat tidak menyenanginya, harus mengucilkannya, karena tidak sesuai dengan ada istiadat. Kalau orang suami istri harus kawin dulu, ikatan perkawinan dan sebagainya.
Tetapi ini tidak bisa dihukum. Karena apa? Karena belum diatur masalah LGBT dan kumpul kebo ini dalam undang-undang. Tetapi kalau nanti masalah LGBT ini dan kumpul kebo ini sudah diatur dalam undang-undang, barulah perbuatan itu dapat dipidana. Jadi kalau sekarang belum bisa, makanya di situ asas legalitas itu. Sehingga di sini peranan DPR bersama pemerintah sangat besar untuk menentukan sesuatu perbuatan itu diatur dan tidak diatur dalam undang-undang sebagai dasar menjatuhkan hukuman kepada seseorang apabila sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang bersama pemerintah. Di sini. Inilah perwujudan sebagai negara hukum. Inilah perwujudan sebagai negara hukum. Jadi tidak bisa selera mengatur hukum. Jadi ada landasannya semua. Jadi saya takut kenapa ada di undang-undang itu tidak memenuhi. Ya, kita nggak tahu. Apa karena tidak tahunya orang itu atau memang disengaja, kita tidak tahu. Tapi yang jelas semua asas legalitas ini wajib hukumnya diterapkan dan diterapkan dan ditaati setiap undang-undang. Tidak ada perkecualian. Dan itulah prosedur inti di dalam membuat undang-undang. Sekian dan terima kasih.